Puji Tuhan, kali ini kita akan menerima firman Allah dengan satu tema, siapakah kita dikasihi Allah. Mari kita akan pujikan satu pujian. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan Engkau nyatakan dalam hidup kami, Engkau memeliharakan hidup kami. Bahkan kami selalu terpesona, kami selalu kagum akan apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Karena sungguhnya siapakah kami ini, tapi Engkau sangat menyayangi kami. Ampuni kekurangan kesalahan dosa kami, dan Allah Roh Kudus yang bekerja sehingga kami menyadari, kami menghargai akan karya kasih kuasa-Mu dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, tudung darah-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Tuhan Yesus tetap baik, tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kita harus tetap percaya, sekalipun dunia berubah, gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tetap dan membuat kita terpesona. Sadarkah kita sesungguhnya siapa kita kok dalam pujian dikatakan jadi biji mata Tuhan? Biar kita belajar menghargai anugerah dan kasih Tuhan dalam segala hidup kita. Di dalam Sakaria 2 ayat 8b dikatakan kita jadi biji mata Tuhan. Sakaria 3 ayat 2b, dulu kita adalah puntung yang ditarik dari api, atau katakanlah barang rongsokan. Nah, di dalam ibadah sekolah minggu, seorang guru pernah bertanya pada muridnya, seperti apakah Allah itu? Anak hakim menjawab, seperti hakim yang mengadili dengan adil. Anak guru menjawab, seperti guru membuat anak pandai. Anak konglomerat menjawab, seperti konglomerat yang kaya. Anak dokter menjawab, seperti dokter menyembuhkan orang sakit. Ada anak yang diam saja, tapi setelah diminta menjawab, setelah gurunya mendekati, dan jawabannya adalah seperti pemulung. Lalu kelas menjadi ramai, dan guru cari tahu apa maksudnya. Dengan tanpa ragu-ragu anak itu berkata, kalau saya tidak diambil oleh seorang pemulung di tempat sampah, entah saya jadi apa, tidak seperti sekarang ini dan bisa ada di sini. Jadi mari sadarilah Tuhan seperti pemulung yang mengambil kita dari tempat yang sia-sia, dijadikan sesuatu, yaitu biji mata Tuhan sendiri, dari rongsokan menjadi benda yang mulia. Ingat, dalam Roma 3 ayat 23-24 mengingatkan bahwa semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kasih karunia Tuhan, kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan darah Kristus, menjadikan kita miliknya seperti Roma 14 ayat 8, hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Jadi baik mati atau hidup kita milik Tuhan, karena kita sudah lunas dibayar oleh pengorbanan darah Yesus. Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus. Begitu besarnya kasih Yesus pada kita, sehingga kita ditebus, diselamatkan, disediakan hidup yang kekal dalam surga.
Olehnya mari kita hargai kasih Tuhan dalam hidup kita. Lalu Efesus 1 ayat 3 sampai 8 ternyata mengingatkan kita bahwa sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anaknya sesuai kerelaan kehendak-Nya. Jadi bukan karena perbuatan baik kita, dan beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Luar biasa Tuhan dalam hidup kita. Seperti apa kita melihat kalau kita dijadikan biji mata Tuhan? Karena tak seorang pun yang menyia-nyiakan biji matanya. Demikian Tuhan terhadap kita yang jadi biji matanya. Coba sekarang kita rasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sebagai biji mata Tuhan. Yang pertama, 1 Petrus 1 ayat 18-19, kita ditebus dari cara hidup yang lama, bukan dengan barang fana, tapi darah yang mahal, tak bernoda, tak bercela, yaitu darah Yesus sendiri. Lalu 1 Petrus 2 ayat 24, Yesus memikul dosa kita disalib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup dalam kebenaran, bahkan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Kita yakin. Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, Dia penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Kita semua sudah merasakan hal ini. Yeremia 30 ayat 17 mengatakan, Tuhan menyembuhkan luka pada orang buangan atau puntung atau yang tak dianggap, tak dihargai, tapi Tuhan memeliharakan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan membebat. Yeremia 33 ayat 3, kalau kita berseru maka Tuhan menjawab seruan kita. Filipi 4 ayat 13, segala perkara kita tanggung karena Tuhan menguatkan kita. Filipi 4 ayat 19, Tuhan memenuhi keperluan kita, kebutuhan, bukan keinginan. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tidak memenuhi keinginan. Yesaya 40 ayat 29, Tuhan memberi kekuatan pada yang lelah. Kita selalu diberi kekuatan, ya kita bisa menghadapi segala hal. Ibrani 13 ayat 5b, Tuhan tidak ingkar janji dan tidak meninggalkan kita. Ibrani 2 ayat 18, Tuhan menolong orang yang dicobai atau menghadapi ujian. Kita selalu ditolong dalam menghadapi segala hal. Mazmur 116 ayat 1 sampai 2, Tuhan dengar permohonan kita seumur hidup kita. Jadi seumur hidup kita janji Tuhan mendengar doa kita. Mazmur 115 ayat 11-13, orang yang takut pada Tuhan pasti diberkati. Nah, biarlah kita memiliki hati yang takut pada Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16, manusia batinnya kita diperbaharui, rohani kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Itu beberapa hal, masih banyak lagi. Pertanyaannya sekarang, apakah kita masih meragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Seperti saat ini, walaupun pandemi, Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya, seperti tertulis dalam Ibrani 13 ayat 8. Nah, biarlah kita akan belajar bersyukur dalam hari-hari yang kita lalui. Asal tetap bersama Yesus, maka pemeliharaan kasih setia Tuhan dinyatakan dan perkara besar pasti terjadi. Mari belajar bersyukur agar kita bahagia. Jangan salahkan siapa-siapa, tapi nikmati hidup. Singkirkan pikiran-pikiran negatif yang dihembuskan iblis agar meragukan kasih Tuhan. Berdoalah seperti Daud agar Tuhan menyembunyikan dalam naungan sayapnya dan memelihara seperti biji matanya. Itu Mazmur 17 ayat 8. Mari tetaplah bersyukur, izinkan Roh Kudus bekerja agar kita semakin kuat di dalam kuat kuasanya. Kasih Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan siapapun dan apapun. Mari kita akan pujikan satu pujian. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana,
Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena sungguhnya kami dulu tidak ada arti apa-apa, tapi karena kasih-Mu menyelamatkan kami, mengambilkan kami dari hidup yang sia-sia untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Ampuni kekurangan kesalahan dosa kami, karena kami seringkali kurang menghargai anugerah kasih yang Kau berikan. Bahkan kami tidak merasakan bagaimana pemeliharaan-Mu dari sehari ke sehari dalam hidup kami. Bahkan Engkau yang selalu memperbaharui kerohanian kami. Mari Roh Kudus melanjutkan firman-Mu dalam hati kami, agar kami boleh tetap melekat di dalam Engkau setia sampai langkah yang terakhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jangan lupa, kalau masih diberi nafas oleh Tuhan, selalu bersyukur, nikmati kuasa Tuhan dan pemeliharaan-Nya, serta rasakan tangan Tuhan memegang hidup kita. Tetap semangat, kuat dalam iman, jaga imun, gunakan prokes, biar aman. Tuhan memberkati.